Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nusdianto Triakoso. Kali ini saya ingin berbagi tutorial dalam menyiapkan kelas online kita di Web Learning Management System pada semester genap 2020-2021. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke alamat kelas online kita, bisa klik di e-learning.uner.ac.id, kemudian memilih semester genap 2020-2021. Kita bisa klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Memang tampilan ini agak berbeda Bapak Ibu, sebagaimana kelas-kelas kita beberapa semester yang lalu. Ini masih kosong, jadi beberapa gambar yang tampilannya di sini tidak ada. Tetapi secara umum kita masuk ke bagian beranda akan demikian. Kita menemukan akun kita ada di sini. Saya sudah login. Bila mana belum login, Bapak Ibu bisa login. Mengklik tombol login di situ, kemudian masukkan username dan password. Sebagaimana kita masuk ke Cyber. Kemudian akan sampai pada halaman ini. Pada halaman beranda ini kita akan tahu mata kuliah apa saja yang kita ampuh dengan melakukan menggeser ke bawah, ya. Sehingga kita kemudian akan tahu course overview seluruh mata kuliah yang kita ampuh akan ada tampilan di bawah ini tampak begitu, ya. Saya punya 12 mata kuliah nih, tampak ada 12 mata kuliah nanti. Kemudian kita bisa pilih salah satu mata kuliah, atau kita bisa cari misalkan di bagian searching. Jadi klik tombol search begitu, kemudian masukkan kata kuncinya KHD 301 gitu. Kemudian kita klik seluruh mata kuliah yang kita ampuh. Untuk kelas ini saya ada 6 mata kuliah di kelas IPDB 1 yang kita bisa lihat di kelas A. Kemudian kita klik, nah, tampilannya akan seperti ini. Memang tampilannya agak berbeda, tapi sebetulnya secara esensial sama saja. Di sini ada beberapa tombol. Turn editing off-nya ada di posisi yang di sini. Biasanya kita mengenal tombol turn editing off-nya ada di sisi yang kanan, pojok kanan atas. Kelas kita masih kosong sama sekali, belum ada apa-apa. Tombol course management-nya ada di kanan, sebelah kanan begitu, biasanya ada di bagian atas, ya. Yang tombol administration-nya ada di bagian bawah, yang sebagaimana kita biasa mungkin ada di sisi sebelah kanan begitu. Demikian juga menu yang lain. Jadi menu-menu tadi itu terletak di sisi yang kanan. Nah, ini agak berbeda tapi secara esensial sama. Kita akan mencoba untuk mengedit, mengatur kelas kita, kelas saya kebetulan. Di sini saya akan mengelola kelas ilmu penyakit dalam veteriner 1 untuk tahun ajaran semester genap 2020-2021. Pertama kali kita aktifkan dulu turn editing on atau off-nya. Jadi kalau sudah tertulis turn editing off berarti ini sudah aktif. Kalau belum biasanya akan seperti ini. Nah, begitu. Ya. Jadi kita klik tombol turn editing on-nya, nah, kita aktifkan, tampilannya akan seperti ini. Bagaimana kita tahu? Di sini ada tombol-tombol yang muncul untuk editing. Kita bisa edit di menu administrasi kelas kita. Kita klik edit setting, ya. Di situ tertulis penjelasan tentang mata kuliah yang kita ampuh. Saya ganti saja course short name-nya, karena course full name-nya saya biarkan saja. Jadi di situ sudah otomatis diambil dari Cyber 2020 genap KHD 301 ilmu penyakit dalam veteriner 1 S1 kelas kedokteran hewan kelas A gitu, ya. Saya berikan nama singkat saja supaya mudah dan tidak menghilangkan identitasnya. Saya singkat saja IPDB 1 dalam kurung A. Ini supaya mempermudah nanti untuk mencarinya.
Kemudian kategorinya sudah kita biarkan saja, visibility show. Kemudian course start date-nya kita sesuaikan untuk pelaksanaan perkuliahan kita sesuai kalender akademik 22 Februari tahun 2021. Kemudian kita atur jam 6 saja, enggak apa nanti. Sebetulnya tidak diatur pun tidak apa-apa. Kita biarkan course end date-nya. Kemudian saya berikan deskripsi mata kuliah, saya ambilkan dari RPS, jadi saya masukkan ke RPS. Ya, deskripsi mata kuliahnya saya copy dari sini. Saya copy, kemudian saya pastekan di ini. Ya, saya tempelkan di situ. Oke. Kemudian saya tidak berikan gambarnya. Course format kita atur, kita klik course format. Nah, di sini format defaultnya topics, ya saya ubah menjadi weekly supaya mirip seperti jadwal perkuliahan kita, ya, weekly format. Kemudian appearance-nya kita biarkan saja, ya, tampilannya begitu. File upload kita biarkan juga. Secara otomatis administrasi dari bagian yang mengelola atau DSI memberi kesempatan kita untuk bisa mengupload file maksimal 8 MB. Completion tracking untuk mata kuliah ini sementara masih tidak diaktifkan. Mata kuliah saya ingin saya aktifkan completion tracking. Completion tracking ini sangat berguna bagi saya sebagai PJMK untuk melacak, untuk mengetahui progres proses belajar mahasiswa dengan berbagai macam aktivitas yang saya berikan ataupun berbagai macam bahan ajar yang saya sampaikan nanti, apakah sudah dibaca atau belum dan seterusnya. Nanti saya bisa melihat dari aktivitas mereka melalui completion tracking. Kemudian grup ini saya kosongkan, jadi sementara masih saya belum bentuk grup, walaupun nantinya akan saya bentuk grup, ya, untuk kelompok praktikum, untuk berbagai aktivitas yang lain saya berikan misalkan penugasan begitu, saya nanti bentuk grup. Kemudian role naming kita abaikan saja, kemudian tag juga kita abaikan, kemudian kita klik save and return. Tampilannya masih seperti ini, tidak masalah, ya. Jadi ini kelas kita sudah terbentuk, pengaturannya kapan, waktu dan segala macam tadi. Kemudian kita tambahkan add weeks karena kita punya 14 minggu tatap muka begitu, atau struktur interaksi kita gitu. Kita tambahkan posisinya ada di kanan, posisi di sebelah kanan gitu. Jadi di bawah tombol add an activity or resources kita tambahkan add weeks. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita tambahkan 16 minggu mungkin, ya. Jadi karena untuk tatap muka perkuliahan kita ada 14 minggu, kemudian ada 2 minggu di bagian pertengahan proses perkuliahan tadi untuk kita gunakan sebagai waktu untuk UTS. Jadi ada 16 minggu. Kita tambahkan dengan mengklik add weeks. Oke. Jadi minggu-minggu perkuliahan kita sudah muncul dimulai dari 22 Februari, ini minggu pertama, kedua, dan seterusnya sampai di minggu akhir perkuliahan kita nanti. Jadi sudah muncul minggu-minggunya. Jadi kelas kita sudah siap untuk kita berikan aktivitas dan bahan-bahan ajar sebagaimana kita sediakan nanti untuk proses belajar mengajar pada mahasiswa. Bagaimana caranya? Dengan mengklik atau menambahkan berbagai macam aktivitas ataupun bahan-bahan tadi itu melalui tombol add an activity or resources yang ada di bagian bawah masing-masing pekan, masing-masing minggu dari struktur perkuliahan kita. Jadi setiap waktu, setiap minggu itu ada tombol ini yang bisa kita tambahkan, ya. Kita coba menambahkan informasi begitu dengan mengklik tadi. Tampilannya memang agak berbeda lagi dari berbagai tampilan yang sebelumnya, yang biasanya bentuknya mungkin agak panjang begitu, potret begitu. Ini tampilan lebih ke bentuk landscape, ya, dengan berbagai macam menu yang tercampur sebetulnya antara menu activity dan menu resources. Tapi kalau kita inginkan menu activity saja, kita bisa klik ini bagian atas untuk memilih menu activity saja, atau resources saja begitu, atau seluruh menu
yang tersedia di web e-learning kita munculkan. Nah, kita bisa pilih salah satunya, misalkan kita pilih label. Kalau saya kasih label dulu untuk memberikan penjelasan tentang mata kuliah saya. Ada beberapa cara sebetulnya. Jadi salah satunya adalah mengisi satu persatu di tiap-tiap minggu. Cara yang lain kita bisa lakukan dengan model import ataupun dengan restore dari backup yang kita punya. Tapi sementara kita isi di masing-masing minggu saja. Jadi saya contohkan dengan menambahkan label. Saya mencoba mengcopy dari kelas saya terdahulu yang di kelas, nah ini sebentar saya cari dulu. Ya, ini kelas saya yang lama. Saya harus masuk lagi. Nah, saya tinggal daripada ngetik ulang, saya copy saja. Ini pengantar supaya mahasiswa tahu kelas saya masukkan label teksnya di sini. Oke, kemudian saya save and return saja. Nah, ini sudah muncul pengantar tentang mata kuliah kami, mereka harus bagaimana dan seterusnya. Nanti bisa kita jelaskan di masing-masing minggu, termasuk untuk memberikan bahan ajar, kemudian menambahkan attendance. Jadi misalkan kita tambahkan di aktivitas yang pertama kali begitu, di sana saya tambahkan file misalkan begitu, ya kita bisa tambahkan file, kemudian kita tambahkan attendance juga bisa kita tambahkan, berbagai macam aktivitas yang sudah kita pelajari kita bisa tambahkan, termasuk external tool untuk link pertemuan-pertemuan, tiap-tiap pertemuan kita menggunakan Zoom yang kemarin saya sudah sampaikan tutorialnya tentang penggunaan external tools di kelas web e-learning kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, mohon bisa dimengerti barangkali karena keterbatasan pengelolaan, perpindahan pengelolaan, sehingga tampilannya mungkin belum seperti dulu ya, dikelola oleh PIPS, ini berganti dikelola oleh Direktorat Pendidikan dengan tampilan yang sedikit berbeda, tapi secara makna tidak mengganggu, tidak mengurangi esensi materi-materi yang akan kita unggah ke kelas aula. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicoba, kita ketemu pada tutorial-tutorial berikutnya bersama saya Nusdianto Triakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.